Episode 17, Jarak yang mulai dekat. Kembalinya Liana ke penthouse perlahan tapi pasti mengubah atmosfernya. Diam yang awalnya tegang mulai terisi dengan suara-suara kecil yang hidup, desiran kuas di atas kanvas, langkahnya yang ringan di koridor, dan bahkan, sesekali, alunan musik klasik lembut yang dia putar dari speaker portabelnya di balkon. Ardan, yang awalnya menjaga jarak dengan ketat, perlahan mulai meleleh. Makan malam bersama menjadi lebih sering, meski masih dalam kesunyian. Namun, kesunyian itu sekarang lebih nyaman, diisi dengan saling memandang sekilas dan anggukan yang memahami. Suatu akhir pekan, hujan turun deras membasahi Jakarta. Dari dalam penthouse, suaranya hanya berupa desisan halus yang menenangkan. Liana sedang asyik melukis di balkonnya, terinspirasi oleh rintik-rintik hujan yang mengalir di kaca. Ardan, yang biasanya bekerja bahkan di akhir pekan, terlihat sedang bersantai di ruang keluarga, membaca laporan di tabletnya. Matanya sesekali teralihkan oleh konsentrasi Liana yang terlihat dari balik pintu kaca. Tiba-tiba, sebuah petir menyambar cukup dekat, disusul oleh suara gemuruh yang menggelegar. Lampu di penthouse berkedip sesaat sebelum akhirnya padam total, diterangi sesaat oleh kilatan petir berikutnya, lalu menyisakan kegelapan dan hening yang pekat, hanya diselingi oleh suara hujan di luar. Liana terkejut, menjatuhkan kuasnya. Dalam kegelapan, penthouse yang luas tiba-tiba terasa sangat besar dan menakutkan. Ardan, panggilnya, suaranya kecil dan tidak pasti. Diam di situ, jawab suaranya dari ruang keluarga, tegas tapi tidak kasar. Generator darurat akan menyala dalam hitungan detik. Benar saja, dengan suara dengungan yang halus, lampu-lampu darurat menyala, menerangi ruangan dengan cahaya redup yang kemasan. Itu cukup untuk melihat. Ardan sudah berdiri, menghampiri pintu balkon. "Kamu baik-baik saja?" "Ya, hanya kaget," jawab Liana, mengambil kuasnya. Tangannya masih sedikit gemetar. Dia melihatnya, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengambil sebuah kursi dari dalam dan meletakkannya di balkon. Tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Lalu dia duduk, memandangi hujan yang turun deras. "Listrik utama mungkin akan mati beberapa jam," ujarnya. "Tim sedang diperiksa." "Oke," jawab Liana. Mereka duduk dalam diam, ditemani oleh suara hujan dan napas mereka sendiri. Suasana itu intim dan anehnya, tidak canggung. "Aku dulu takut pada petir," ucap Ardan tiba-tiba, suaranya hampir tenggelam oleh deru hujan. Itu adalah pengakuan yang tidak terduga dan sangat personal. Liana menoleh padanya, terkejut. "Sekarang tidak lagi." Dia bilang itu hanya suara, jawabnya, dan Liana tidak perlu bertanya siapa dia yang dimaksud. "Ibunya." Dia bilang itu seperti alam sedang berteriak agar kita mendengarkan. Liana tersenyum kecil. "Pendapat yang indah." "Ya," bisiknya. "Dia punya banyak pendapat indah." Kali ini, menyebutkan ibunya tidak terasa menyakitkan. Itu terasa nostalgia. Mereka duduk di sana untuk waktu yang lama, menyaksikan badai bersama. Tidak ada yang berbicara lagi, tetapi sesuatu telah berubah. Sebuah dinding telah runtuh. Ardan telah membiarkan Liana melihat secuil kerentanannya. Keesokan harinya, listrik sudah kembali normal. Tapi keintiman yang terjalin di bawah cahaya darurat dan suara hujan masih terasa. Ardan mulai lebih sering berada di area timur. Dia akan berhenti sebentar di depan balkon Liana untuk melihat progres lukisannya, memberikan komentar singkat, warnanya kuat, atau komposisinya bagus. Dia bahkan, suatu kali, membawakan segelas air untuknya tanpa diminta. Liana, yang merasa lebih percaya diri, mulai membalasnya. Dia akan meninggalkan sketsa kecil di meja kerjanya, gambar benda-benda sehari-hari di penthouse, cangkir kopinya, sepatu formalnya yang tertata rapi, bahkan view kota dari jendela ruang kerjanya. Itu adalah caranya mengatakan, "Aku melihatmu. Aku melihat duniamu." Suatu malam, saat mereka sedang menonton film dokumenter lainnya, kali ini tentang arsitektur, Liana memberanikan diri untuk bertanya. "Ardan, apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek Oasis?" Setelah Hendra, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Ardan memause filmnya. Dia memandangnya, sepertinya mempertimbangkan untuk menjawab atau tidak. Dia mencoba menenggelamkannya, ujarnya akhirnya. Dia sengaja menunda perizinan, memalsukan laporan keuangan,
dan menyuap pejabat agar proyek itu gagal. Dia ingin membuat saya gagal. Tapi kenapa? Bukankah dia juga akan rugi? Karena dendam, jawab Ardan, suaranya datar. Dendam karena ayah saya memilih saya, bukan dia, sebagai penerus. Dan karena saya lebih muda dan lebih baik darinya. Ada kepahitan dalam suaranya, tapi juga kepercayaan diri. Apakah sekarang sudah aman? Tidak pernah benar-benar aman, katanya. Tapi ya, untuk saat ini, sudah terkendali. Proyek akan dilanjutkan bulan depan. Itu bagus, kata Liana. Dia merasa tersanjung bahwa dia berbagi informasi bisnisnya, sesuatu yang sangat dia jaga. Ya, ujarnya. Lalu, setelah jeda, dia menambahkan, itu akan menjadi proyek perumahan yang affordable. Bukan untuk orang kaya. Liana terkejut. Itu tidak seperti proyek Pratama Group yang biasanya super mewah. Mengapa? Ardan mengangkat bahu, berpura-pura tidak peduli. Mungkin karena seseorang pernah mengatakan pada saya bahwa arsitektur yang hebat bukan tentang menara tertinggi, tapi tentang menciptakan rumah. Dia memandangnya, dan dalam pandangan itu, Liana melihat bahwa seseorang itu adalah dirinya. Percakapan singkat mereka tentang rumah versus bangunan telah didengarnya. Hatinya berdebar kencang. Dia tidak hanya mendengarkan. Dia bertindak berdasarkan perkataannya. Kemajuan mereka tidak luput dari perhatian. Ibu Siska akan tersenyum kecil melihat mereka bertukar buku atau duduk di ruangan yang sama tanpa berbicara. Bahkan Ahmad terkadang terlihat tidak terlalu kaku. Namun, dunia luar tidak pernah benar-benar meninggalkan mereka. Suatu sore, sebuah amplop tebal datang untuk Ardan. Dia membukanya di ruang kerjanya, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Liana, yang kebetulan lewat, melihat ekspresinya. Ada apa? Nothing, jawabnya cepat, menyembunyikan amplop itu. Tapi Liana sudah melihat secarik foto yang jatuh, foto dirinya dan Dian sedang berbelanja di pasar tradisional, tertawa. Itu diambil dengan lensa tele, invasif dan mengancam. Itu, kami, bisik Liana, merasa dilanggar. Itu nothing, ulang Ardan, suaranya keras. Hanya beberapa lalat yang mencoba mengganggu. Tapi matanya berapi-api. Apakah itu Hendra? Apakah dia sudah bebas? Tidak. Tapi dia masih memiliki sekutu. Orang-orang yang berhutang budi padanya. Dia berdiri, wajahnya kembali menjadi topeng CEO yang kejam. Jangan khawatir. Mereka tidak akan mendekatimu. Saya akan memastikannya. Cara dia mengatakannya, dengan ketegasan yang hampir kejam, mengingatkan Liana pada pria yang dia temui pertama kali. Tapi kali ini, kekejaman itu tidak ditujukan padanya. Itu untuk melindunginya. Malam itu, Ardan tidak turun untuk makan malam. Liana mendengar suara amarahnya yang teredam dari ruang kerjanya, berbicara di telepon. Dia menggunakan kata-kata seperti, hancurkan, tuntut, dan usir. Liana merasa tidak nyaman. Dia tidak ingin menjadi alasan bagi Ardan untuk melakukan sesuatu yang brutal. Tapi dia juga tahu bahwa inilah dunianya. Inilah cara dia bertahan. Keesokan paginya, Ardan terlihat lebih tenang, tapi masih tegang. Masalahnya sudah selesai, ucapnya saat sarapan, tanpa penjelasan lebih lanjut. Liana mengangguk, memilih untuk tidak bertanya. Terima kasih. Dia memandangnya. Liana, dunia saya tidaklah bersih. Terkadang, untuk melindungi apa yang penting, saya harus melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Apakah kamu mengerti? Itu adalah pertanyaan jujur. Sebuah permintaan untuk pengertian, bahkan jika bukan persetujuan. Liana memikirkan bibi Rina yang aman di rumah sakit. Dirinya yang bisa kembali ke penthouse. Keamanan yang dia rasakan. Aku mengerti bahwa kau melindungiku, jawabnya, jujur. Dan aku menghargainya. Tapi tolong, jangan kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Ardan terkesiap oleh jawabannya. Dia mengharapkan rasa takut atau penolakan. Bukan perhatian untuk jiwanya. Dia mengangguk pelan. Saya berjanji akan mencoba. Itu mungkin adalah janji paling rentan yang pernah dia buat. Malam itu, alih-alih pergi ke ruang kerjanya, Ardan menemui Liana di perpustakaan. Dia membawa 2 gelas anggur. Untuk kita, ujarnya, memberikannya 1 gelas. Mereka duduk berhadapan,
minum dalam keheningan. Tidak ada film, tidak ada dokumen, hanya mereka berdua. Tentang ibu saya, ucap Ardan tiba-tiba, memecah keheningan. Terima kasih. Dia tidak menatapnya, memutar gelas anggurnya. Terima kasih telah memberiku ibuku kembali. Meski sakit, itu lebih baik daripada mengingatnya sebagai pengkhianat. Air mata membasahi mata Liana. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Saya tahu, bisiknya. Kadang-kadang, kebenaran memang menyakitkan. Tapi itu necessary pain. Akhirnya, dia menatapnya. Seperti kamu. Liana menahan napas. Seperti aku. Kamu menyakitiku. Tapi kehadiranmu. Itu necessary. Dia mengosongkan gelasnya. Saya belum siap untuk lebih dari ini. Tapi saya tidak ingin kamu pergi lagi. Itu adalah pengakuan. Sebuah pengakuan besar dari seorang pria seperti Ardan. Liana tersenyum, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak akan pergi. Mereka tidak berpelukan, tidak berciuman. Tapi malam itu, di perpustakaan, dengan segelas anggur dan semua luka mereka yang terbuka, sebuah perjanjian baru dibuat. Bukan berdasarkan kontrak, tetapi berdasarkan pilihan. Pilihan untuk tetap bersama, untuk mencoba, untuk menyembuhkan. Benteng terakhir Ardan mungkin belum sepenuhnya runtuh. Tapi pintunya telah terbuka, dan Liana telah diundang untuk masuk. Bersambung.